Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas makalah geomorfologi saya tentang bentuk lahan eolin. Saya sendiri Ilham, nomor induk G2S1222006. Ada 10 bentuk lahan menurut Verstappen, yaitu struktural, vulkanik, denudasional, fluvial, marin, glasial, solusional, organik, antropogenik, dan yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang eolin. Adapun permasalahan dan tujuan yang ingin saya cari pada makalah kami yaitu bagaimana proses terbentuknya lahan eolin dan bagaimana contoh bentuk lahan eolin sendiri. Sedangkan tujuannya tentu saja untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya lahan eolin dan contoh bentuk lahan eolin itu sendiri. Eolin sendiri berasal dari bahasa Yunani yang yaitu aeolus, yaitu penjaga angin. Kemudian pengertiannya ini bergeser atau berkembang ke sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas angin, terutama kemampuannya untuk membentuk permukaan bumi dan planet-planet. Bentuk lahan eolin sendiri itu dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi 4 poin sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak, adanya periode kering yang panjang dan tegas, adanya angin yang mampu mengangkat dan mengendapkan bahan pasir tersebut, dan yang terakhir adanya gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Jadi keempat faktor ini saling berkaitan, dan apabila ada faktor yang tidak terpenuhi maka bentuk lahan eolin ini tidak berkembang dengan sempurna. Misalkan di suatu daerah memiliki material pasir halus hingga kasar yang banyak, tapi tidak ada angin yang mampu mengangkat atau mengendapkan pasir tersebut, maka otomatis bentuk lahannya juga tidak berkembang dengan baik. Sama halnya juga kalau daerah tersebut banyak anginnya atau kuat anginnya di daerah tersebut, tapi tidak tersedia pasir halus dan kasar, maka bentuk lahannya juga tidak dapat berkembang dengan baik. Baik, proses terbentuk lahan eolin sendiri itu terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses pengikisan, pengangkatan, dan pengendapan. Di pengikisan sendiri kita kenal ada 2 istilah, yaitu deflasi dan korasi. Deflasi ini merupakan gerakan tiupan angin yang membawa material batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Sedangkan korasi ini gerakannya hanya dapat terjadi dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena adanya angin yang tidak dapat mengangkat pasir di tempat yang lebih tinggi lagi. Di dalam korasi sendiri kita mengenal ada 3 istilah, yaitu polishing dan pitting, kemudian ada groughing dan shaping, dan yang terakhir ada fasting.
Polishing dan pitting ini adalah gerakan angin yang membawa atau disertai pasir. Kemudian gerakan tersebut juga memiliki kemampuan untuk membuat lubang pada batuan. Jadi gerakan angin yang membawa pasir tadi itu yang disebut polishing, sedangkan proses gerakan tadi membuat lubang pada batuan itu disebut dengan pitting. Kemudian ada groving dan shaping. Groving ini proses angin tadi yang membuat batuan secara terus-menerus itu disebut groving, dan pada akhirnya batuan tersebut akan retak dan pecah membuat butir-butiran. Nah, butiran-butiran dan prosesnya yang tadi itu disebut dengan shaping. Dan yang terakhir itu fasting. Fasting sendiri terjadi setelah shaping tadi, shaping batuan-batuan yang berbentuk butir tadi itu kemudian menjadi halus, dan material yang halus tadi itu disebut dengan fasting. Pada proses pengangkatan sendiri ada 3 istilah yang kita kenal, yaitu suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Pada proses suspensi ini itu melibatkan angin yang kuat sehingga dia mampu mengangkat material hingga ke bentuk vertikal dari bawah ke atas dan membuat pusaran. Nah, itu biasanya karena adanya angin yang besar sehingga dapat mengangkat material, dan itulah disebut suspensi. Sedangkan saltasi yaitu proses meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Sedangkan yang terakhir yang dimaksud dengan saltasi itu pengaruh tekanan angin terhadap butiran pasir. Jadi adanya loncatan dan dari butiran ini karena tetap saja karena adanya pengaruh tekanan angin terhadap batuan pasir. Maksud kami butiran pasir. Dan yang terakhir ada rayapan permukaan. Rayapan permukaan ini merupakan tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Yang terakhir adalah pengendapan. Pengendapan ini melibatkan debu, pasir, dan debu pasir tadi ini diangkat oleh angin. Kemudian kekuatan anginnya melemah dan terjadilah pengendapan. Jika pengendapan ini ada 2, jika terjadi di lapisan datar dia akan membuat lapisan tipis di bagian atasnya, dan apabila dia terjadi di lapisan yang tidak datar atau bergelombang, maka akan membentuk lapisan-lapisan gelombang atau bukit-bukit. Bentuk lahan aeolian sendiri, yang pertama itu adalah gurun. Gurun adalah daerah dengan curah hujan tahunan rata-rata kurang dari atau sama dengan 25,4 cm per tahun, tidak atau bervegetasi jarang. Jadi bisa dikatakan daerah ini sangat jarang terjadi hujan. Kita bisa rata-ratakan kalau 25,4 cm per tahun, itu artinya dalam sebulan itu hanya 2 mm per bulan. 20 mm per bulan. Jadi kecil sekali. Kemudian di daerah tersebut tidak ada atau bervegetasi jarang. Di daerah gurun itu mungkin ada vegetasinya tapi jarang atau sedikit. Gurun sendiri ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah gurun subtropis. Jadi gurun subtropis ini biasanya berada, kalau kita lihat di peta sini, di atas 35 derajat atau di bawah 35 derajat.
Jadi ini terbentuk karena adanya aliran global udara kering dari ekuator maksud kami, atau lintang bujurnya 0 derajat. Kemudian ada gurun bayangan hujan. Gurun bayangan hujan ini biasanya berada di balik jejeran pegunungan. Jadi dia seperti berlindung dari gunung-gunung terhadap hujan. Jadi di bagian sebelah dari gunung tersebut merupakan daerah dengan iklim basah. Kemudian di daerah sebelahnya lagi berupa gurun dengan iklim yang kering. Yang kedua adalah gumuk pasir atau sand dunes. Gumuk pasir adalah gundukan sedimen lepas yang tingginya beberapa meter, tersusun oleh butiran berukuran pasir, mulai diendapkan tidak jauh dari area erosi. Gerakan partikel dominan bersifat bedload. Jadi ini salah satu bentuk kedua dari lahan eolin, bentuk lahan eolin, yaitu gumuk pasir sand dunes. Yang ketiga yaitu gumuk pasir transversal. Kalau di gelombang transversal itu gelombangnya itu arah rambatnya tegak lurus dengan arah penjalarannya. Arah gerak gelombangnya tegak lurus arah penjalarannya. Nah, di sini kalau di bentuk lahan eolin sendiri, gumuk pasir transversal itu berbentuk daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak, tegak lurus terhadap arah angin. Jadi di gambar ini diilustrasikan arah anginnya dari arah barat, sedangkan bentuk gumuk pasirnya itu tegak lurus atau memotong arah aliran anginnya. Yang keempat adalah gelembur pasir Barchan. Nah, ini gemuk pasir ini terbentuk menyerupai bulan sabit dan terbentuk di daerah yang tidak memiliki penghalang. Besarnya kemiringan lereng daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang belakang angin. Jadi maksudnya begini. Jadi daerah yang menghadap ini arah anginnya kita anggap saja dari barat. Kemudian ini lahan yang menghadap ke arah anginnya itu lebih landai dibandingkan yang membelakangi angin. Ini arahnya menghadap ke barat juga. Di sini lebih landai, bentuk yang ini lebih landai daripada yang membelakangi angin. Berikutnya adalah gumuk pasir bintang. Gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbukan. Jadi di sini ada banyak angin yang bertemu dan membawa material pasir. Jadi ketika bertemu saling bertubrukan, akhirnya terbentuklah tumpukan-tumpukan atau endapan pasir yang bentuknya menyerupai bintang. Makanya namanya gumuk pasir bintang. Berikutnya adalah gumuk pasir longitudinal. Kayak yang tadi gumuk pasirnya transversal, ini longitudinal. Jadi seperti dengan namanya, gumuk pasir longitudinal adalah gumuk pasir yang berbentuk lurus dan sejajar satu sama lain, dan arahnya searah dengan gerakan angin. Ya, jadi tadi transversal dia memotong angin, ini dia searah.
Gumuk pasir longitudinal berkembang karena berubahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentuk gumuk pasir awal, sehingga celah yang ada terus-menerus mengalami erosi sehingga menjadi lebih lebar dan memanjang. Jadi celah atau lembah di antara gumuk ini itu awalnya hanya kecil, namun berjalannya waktu, adanya erosi, maka dia semakin dalam dan membentuklah bentuk lahan eolin gumuk pasir longitudinal. Yang ketujuh adalah gumuk pasir parabolik. Kalau gumuk pasir parabolik ini hampir sama dengan barchan, hanya saja yang membedakan itu sudutnya tadi. Jadi kalau barchan dia tadi sudut yang menghadap ke angin itu lebih landai, sementara yang membelakangi lebih curam. Kalau parabolik dia yang menghadap angin dia lebih curam dibandingkan dengan yang membelakangi angin. Hanya kebalikannya saja. Dan yang terakhir adalah loess. Loess ini adalah bentukan lahan asal proses eolin yang terbentuk dari bahan endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Loess cenderung pecah-pecah pada sepanjang bidang vertikal apabila terkuak oleh erosi air atau aktivitas manusia. Akibatnya banyak bidang vertikal yang stabil yang mencapai ketinggian 6 meter terdapat pada daerah loess di sepanjang sisi lembah dan galian untuk jalan. Baik, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bentuk lahan asal eolin terbentuk karena adanya gerakan udara atau angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir. Gerakan udara atau angin dapat membentuk medan yang khas dan berbeda dari bentukan proses lainnya. Endapan angin terbentuk oleh pengikisan, pengangkatan, dan pengendapan material lepas oleh angin. Bentuk lahan eolin yaitu gurun, gumuk pasir sendanes, gumuk pasir transversal, gelembung pasir barkan, gumuk pasir bintang, gumuk pasir longitudinal, gumuk pasir parabolik, dan yang terakhir loess. Saran yang kami dapat sampaikan yaitu agar dilakukan penelitian terkait bentuk lahan secara detail agar kedepannya bisa menjadi rujukan ilmu bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.